Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang penilaian sumatif dan formatif. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nika Delira Aprianti dengan NIM 2211031480 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Iman Agus Sujartana dengan NIM 2211031496. Perkenalkan nama saya Egi Pratama Suara dengan NIM 2211031444. Perkenalkan nama saya Kadek Susyatama dengan NIM 2211031495. Baik, adapun materi yang akan kami bahas yaitu pengertian penilaian sumatif dan penilaian formatif, manfaat penilaian formatif dan penilaian sumatif, perbedaan penilaian evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, yang terakhir perbandingan antara tes formatif dan tes sumatif. Untuk materi yang pertama yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah proses penilaian yang menghasilkan nilai atau skor yang kemudian dijadikan dasar untuk membuat keputusan tentang prestasi siswa. Kegiatan penilaian ini dilakukan setelah seluruh rangkaian pembelajaran atau materi pembelajaran selesai diajarkan. Penilaian sumatif berfungsi untuk menentukan klasifikasi prestasi pada akhir kursus atau program tertentu. Tujuannya adalah merekam pencapaian keseluruhan siswa dengan cara yang terstruktur. Penilaian sumatif bertujuan untuk mengambil kesimpulan mengenai prestasi siswa, biasanya dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran. Untuk materi yang kedua yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif merujuk pada tindakan guru dan siswa yang bertujuan untuk mengawasi kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran. Fungsi utama penilaian ini adalah memberikan umpan balik yang berguna untuk menyempurnakan program pembelajaran, mengidentifikasi serta mengurangi kesalahan yang perlu diperbaiki. Tujuan dari penilaian formatif adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan hanya untuk menilai tingkat kemampuan siswa. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu keberhasilan penilaian formatif sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengatur pembelajaran siswa. Terdapat beberapa faktor utama yang dapat meningkatkan pembelajaran melalui penilaian formatif, yaitu memberikan umpan balik yang efektif kepada siswa, melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa meraih nilai baik dalam penilaian, mengakui dampak besar penilaian terhadap motivasi siswa, dan memperhatikan kebutuhan siswa untuk menilai diri sendiri serta meningkatkan pemahaman tentang cara meningkatkan hasil belajar. Umpan balik melibatkan komparasi tentang disparitas antara tingkat prestasi aktual siswa atau situasi saat ini dengan standar pembelajaran yang ditetapkan. Siswa secara internal menghasilkan umpan balik selama proses pembelajaran dan penilaian. Umpan balik formatif memiliki keterkaitan erat dengan penilaian formatif, namun juga memiliki potensi untuk berfungsi sebagai jembatan antara penilaian akhir dan perkembangan formatif. Umpan balik memiliki peranan sentral dalam penilaian formatif dan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti menyampaikan pemahaman mengenai kinerja yang baik, memfasilitasi perkembangan penilaian dari refleksi antara proses belajar, menyediakan informasi berkualitas tinggi kepada siswa mengenai hasil belajar mereka, mendorong interaksi antara guru dan siswa selama pembelajaran, memotivasi siswa dalam aktivitas belajar, menyediakan ruang mengatasi kesenjangan antara prestasi saat ini dan target yang diinginkan, serta memberikan informasi kepada guru yang membantu bentuk pelajaran. Guru menggunakan umpan balik untuk mengambil keputusan terkait program pembelajaran, terkait kesiapan, diagnosis, dan tindakan perbaikan. Sementara itu, siswa menggunakan umpan balik untuk memonitor hasil belajar mereka. Pentingnya umpan balik bagi siswa itu mencakup aspek pembelajaran, menutupi kesenjangan dalam pemahaman konsep, persiapan menghadapi penilaian akhir, mendorong motivasi dalam belajar, penghargaan terhadap standar akademik, serta sebagai alat refleksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat penilaian formatif dan penilaian sumatif. Yang pertama, manfaat bagi siswa. Berguna untuk menilai sejauh mana pemahaman siswa terhadap seluruh materi. Yang kedua, memberikan motivasi kepada siswa ketika mereka menyadari prestasi tinggi dalam tes yang sesuai dengan harapan. Ini akan memberikan pengakuan dari guru dan menguatkan keyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sudah benar. Ini akan memperdalam pemahaman mereka. Selain itu, kesuksesan dalam pembelajaran juga akan meningkatkan motivasi belajar baik untuk mempertahankan prestasi yang baik maupun meraih prestasi yang lebih tinggi. Yang ketiga, mendorong usaha perbaikan dengan umpan balik yang diberikan setelah tes. Siswa dapat mengidentifikasi kelemahan mereka, bahkan dengan cermat mengetahui bagian-bagian materi yang belum dikuasai.
Yang keempat, berfungsi sebagai diagnosa, membantu siswa mengenali area materi yang masih sulit bagi mereka. Selanjutnya, manfaat bagi guru. Yang pertama, mengetahui sejauh mana materi yang diajarkan telah dipahami oleh siswa. Ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran mereka, entah dengan mempertahankan metode lama atau mencari pendekatan yang baru. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian materi yang belum dipahami oleh siswa. Jika bagian yang belum dikuasai merupakan prasyarat untuk pemahaman materi selanjutnya, guru dapat memberikan penjelasan tambahan atau menggunakan metode lain untuk membantu pemahaman. Yang ketiga, membantu memprediksi kesuksesan program secara keseluruhan. Yang selanjutnya, manfaat bagi program pendidikan. Setelah tes formatif dilakukan, hasilnya memberikan informasi penting untuk program pendidikan. Yang pertama, menilai apakah program yang dijalankan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan prasyarat yang mungkin belum diakomodasi. Yang ketiga, menentukan apakah perlu peningkatan peralatan atau sumber daya untuk meningkatkan hasil program. Yang keempat, menilai apakah metode, pendekatan, dan alat evaluasi yang digunakan telah tepat. Terkait evaluasi sumatif, ada beberapa manfaat penting. Yang pertama, menentukan nilai terakhir siswa. Yang kedua, memprediksi kemampuan siswa untuk mengikuti program berikutnya. Yang ketiga, menyimpan catatan kemajuan belajar siswa yang berguna untuk berbagai pihak, termasuk orang tua, bimbingan, dan penyuluhan di sekolah, serta lembaga lainnya jika siswa pindah sekolah, melanjutkan ke jenjang pendidikan atau dunia kerja. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan penilaian evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dalam penilaian formatif, bentuk evaluasi tidak hanya terbatas pada tes tertulis yang diujikan di akhir sesi pelajaran. Sebaliknya, evaluasi dapat berbentuk pertanyaan, lisan, atau tugas-tugas yang diberikan selama proses pembelajaran berlangsung atau setelahnya. Proses ini juga melibatkan tindakan koreksi dan penyesuaian yang terjadi sepanjang waktu, termasuk saat pembelajaran sedang berlangsung atau setelah pembelajaran selesai. Oleh karena itu, baik tahap proses maupun pasca penilaian dapat dianggap sebagai bagian dari penilaian formatif. Sedangkan penilaian sumatif merupakan bentuk penilaian yang dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan data atau informasi mengenai sejauh mana siswa telah menguasai atau mencapai pembelajaran dalam materi pembelajaran selama periode tertentu. Fungsi dan maksud dari penilaian ini adalah untuk menilai apakah siswa layak dinyatakan lulus. Materi yang selanjutnya yaitu perbandingan antara tes formatif dan tes sumatif. Dalam perbandingan ini akan dilihat dari beberapa aspek, yakni yang pertama fungsi, yang kedua waktu pelaksanaan, yang ketiga fokus penilaian, yang keempat alat evaluasi yang digunakan, yang kelima pemilihan tujuan yang dievaluasi, yang keenam tingkat kesulitan soal, dan yang ketujuh metode scoring. Yang pertama ditelaah dari segi fungsinya. Tes formatif berperan sebagai alat umpan balik untuk siswa, guru, dan program pendidikan guna menilai kemajuan dalam suatu unit pembelajaran. Sedangkan tes sumatif digunakan untuk memberikan penilaian terakhir terhadap siswa, menunjukkan bahwa mereka telah menyelesaikan suatu program serta mengukur kemampuan siswa dalam perbandingan dengan rekan-rekan mereka. Yang kedua ditelaah dari waktu pelaksanaan. Tes formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki proses belajar mengajar. Sedangkan tes sumatif dilakukan pada akhir periode seperti setelah 1 catur bulan, semester, atau tahun ajaran. Yang ketiga yaitu ditelaah dari fokus penilaian. Tes formatif lebih menekankan pada aspek kognitif, sedangkan tes sumatif juga menyoroti aspek kognitif, kadang-kadang juga aspek psikomotor dan afektif, tetapi lebih sering pada tingkatan yang lebih tinggi. Yang keempat ditelaah dari alat evaluasi yang digunakan. Tes formatif merupakan instrumen evaluasi yang dirancang secara baik untuk mengukur kemajuan belajar, sedangkan tes sumatif sering berbentuk ujian akhir. Yang kelima yaitu ditelaah dari cara memilih tujuan yang dievaluasi. Tes formatif mengukur tujuan instruksional khususnya yang sedang diajarkan, sedangkan tes sumatif mengukur tujuan instruksional umum. Yang keenam ditelaah dari tingkat kesulitan soal. Tingkat kesulitan tes formatif sulit ditentukan dengan pasti, sedangkan tes sumatif memiliki tingkat kesulitan rata-rata antara 0,35 hingga 0,70, mencakup soal yang mudah dan sulit. Yang ketujuh ditelaah dari metode scoring. Tes formatif umumnya menggunakan standar mutlak dalam penilaian, sedangkan tes sumatif umumnya menggunakan standar relatif tetapi terkadang juga menggunakan standar mutlak. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa perbedaan
antara tes formatif dan tes sumatif tidak hanya berdasarkan waktu pelaksanaan, melainkan juga terletak pada tujuan, fokus, alat evaluasi, serta cara penilaiannya. Sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.